Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Pagi-pagi hari ini kita sarapan dulu ya. Ikut 4.000 ini kelihatannya. Pokes 2, tatar gulung dan cenil. Sarapan 4.000 sudah berdek. Kali ini saya akan menceritakan itu loh, tentang sebuah wasiat atau permintaan ya sebetulnya. Tapi nggak tahu mulai tadi malam kok keingat itu kayak sebuah mimpi gitu ya. Jadi begini, singkat ceritanya, bapak saya dulu seorang pejuang. Setelah selesai berjuang, karena sekolahnya cuma SR kalau nggak salah, SR, habis gitu nikah dan cerai ya. Pas cerai itu dia sekolah lagi, kalau nggak salah sekolah apa gitu ya, jadi guru gitulah. Nah, awal ceritanya dari mulai guru ini, dia masuk, mbah saya minta tolong sama mbah guru kalau nggak salah, mbah guru D itu aja. Itu akhirnya jadi guru. Nah, karena waktu mungkin dulu ya suatu ucapan terima kasih, tapi karena dulu itu ada kata-kata gratifikasi, itu keren, saya pikir gitu. Ternyata itu tanah punyanya mbah saya dikasih separuh, dalam satu petak dikasih separuh sama mbah guru itu gitu. Seiringnya waktu, mbah guru datang ke mbah saya, dia bilang gini, "Dek, ini gimana seandainya tanah sampean dan yang saya jenengan kasih itu kita gabung, terus kita dirikan masjid gimana? Soalnya kok jauh ini masjidnya, nggak ada di sekitar sini, di dusun ini." Mbah saya berpikir dengan keras karena dia itu seorang penjahit, banyak pelanggan-pelanggan dari jauh ke situ karena jahitannya bagus. Apalagi dulu kan jarang seorang penjahit itu. Akhirnya dikasih di ACC. Ya wis, kalau untuk masjid nggak apa-apa gitu ya. Ini harap digaris bawahi. Oke, kalau dibikin masjid nggak apa-apa. Jadi mulanya separuh punya mbah guru karena itu tadi ucapan terima kasih, dan separuhnya kan masih punyanya mbah saya. Akhirnya digabung jadi satu, dijadikan masjid katanya gitu. Karena mbah saya ya kurang pendidikan zaman dulu kan, kalau
ada orang guru santri gitu, wah keren gitu. Dan apa ya, istilahnya dihormati lah gitu. Karena mbah saya itu tua, ditunggu berapa tahun nggak jadi, itu panenan hasil tela, mangga itu ya diambil, yang dipasrahkan itu katanya diwakofkan lah gitu. Tahun 200 tahun terus sekitar tahun 70 berapa gitu ya, akhirnya mbah saya itu punya permintaan, kalau jadikan masjid ini tolong nanti dikasih jalan, akses jalan lah antaranya anak saya si Sriem sama Suparto Wijoyo itu, harap dikasih jalan nanti biar silaturahminya tetap terjaga, tidak lewat jalan raya, jadi lewat jalan tembus gitu aja. Lama-lama ya memang ada jalan tembus itu, jalan kecil gitu ya. Ditunggu-tunggu akhirnya 70 berapa kalau nggak saya masih kecil ya, 70 berapa ya, sekitar 70-an lah, saya lupa. Walah Riem nunggone masjid orang dadi gitu, udah mandiin saya aja dulu, bersihkan, keramasi ya, dicewoki. Habis gitu waktu mandi itu jam 12, nanti masak yang banyak, jam 2 nanti saudara-saudaramu dan family akan datang gitu. Nggak taunya jam 2 itu meninggal kakek saya itu, mbah saya itu. Setelah itu ditunggu-tunggu nggak jadi masjidnya, terus terdengar selentingan, karena waktu itu politik lagi panas ya, ada seseorang ya istilahnya pemuda PNI gitu ya. Nah ternyata Mbah Guru itu pimpinan daerah PNI juga gitu. Nah waktu itu PNI kan ya punyanya Soekarno kan, Pak Karno itu. Akhirnya masih dipantau sama si kiai, salah satu kiai lah, inisialnya S. Nah di situ ada perkumpulan Mbah Guru, terus si pemuda PNI ini kalau nggak salah jadi lurah. Nah ini ngumpul, kalau salah mantan anyar kalau nggak salah ya itu ya. Itu sama Pak Mudin, Kiai Toha, terus yang satu kiainya siapa ya? Pokoknya itu ada 5 itu ya. Nah dirembuklah si tanah ini, akhirnya dikasihkan Kiai S itu dengan catatan nih pemuda yang jadi lurah ini jangan diobok-obok gitu ya. Nih tanah ini saya kasih buat madrasah untuk penghidupan nanti itu katanya, saksinya ada.
Bu Lurah juga pernah gitu denger katanya, soalnya waktu mantan anyar dia sudah anu ya. Nah, tahun berapa itu ternyata dibikin madrasah. Nah, dari sini saya kalau mungkin dulu masih muda ya agak marah, ada anu banyak saudara-saudara yang marah juga. Malah kalau bangunnya itu madrasah sama mepet-mepet kayak seakan-akan itu kayak tamping tak tambah lagi. Seandainya tahu posisinya madrasah itu seakan-akan kalau bisa pengen nyonong aja, mepet-mepet pageri orang lain, batas-batasnya itu. Seakan-akan, nah akhirnya si jalan tembus tadi juga ditutup juga. Nanti saya kasih tahu posisinya jalan yang pernah sudah ada sekarang ditutup itu. Nah, dari sini apakah benar yang dulunya yang punya tanah ini karena diwakafkan itu karena diiming-imingi masjid, sekarang malah dibikin madrasah. Dan saya dengar-dengar juga ini, cuma saya nggak berapa percaya lah. Katanya mau disertifikatkan juga. Istilahnya ya milik pribadi gitu, namanya aja juga madrasah S gitu kok. Heran saya kadang-kadang ini. Kok berani-beraninya ya, yang dia ngerti soal agama, ngerti hukum agama, tapi ternyata kok ya berani nerjang kesepakatan wakaf awalnya itu. Tapi saya juga pernah waktu meninggalnya si Mbah Guru tadi, waktu meninggal seminggu sebelum meninggal itu ya lucu itu, suaranya terdengar sampai rumah saya. Aduh biung, pincuk jaran gitu. Aduh, tapi yang saya dengar-dengar juga gitu, ini si Mbah Yainya ini ya juga gitu kok katanya tapi soalnya pengikutnya dia cuma pernah cerita sama saya gitu, mosok hampir sama gitu. Saya katanya meninggal di Mengambiran itu juga nyebut seperti itu ya. Cerita ini saya bukan untuk apa ya istilahnya protes atau apa-apa, enggak. Ini cuman sebagai pengingat anak turun saya. Jadi kalau pengen nanti wakaf itu harus berhati-hati. Jadi istilahnya tidak turunnya itu nanti kecewa, karena dulu kan pernah dengar gini untuk ini nyatanya dikuasai keluarga. Seandainya wakaf seharusnya kan lingkungan situ diikut sertakan, itu enggak ya. Ini kayaknya ya keluarganya tok yang anu dan kroni-kroninya. Tapi enggak apalah. Mungkin dengan ini nanti anak turun saya bisa biar tahu istilahnya ya, jangan anu lah, kita lihat aja nanti.
Tuhan itu nggak bakalan diem. Ini tanah soalnya, gitu aja. Gusti ingkang Maha Agung, Gusti ingkang Maha Suci, Gusti Allah tetap akan mencatat apapun yang terjadi di dunia ini. Jadi orang serakah, orang anu tahu semua. Toh semua ada imbasnya, gitu aja. Oke, anak cucu saya jangan sampai seperti saya dulu, dengan emosinya, dengan gini, enggak, jangan. Sekarang ya hanya sekedar tahu aja, pengingat. Jadi untuk berhati-hati di kemudian hari kalau toh kita akan menyumbangkan atau mewakafkan, nanti takutnya kecewa di kemudian hari. Itu aja ya. Nanti saya kasih tahu ini tempatnya yang jalan tembus itu. Nah ini ya, ini dulu jalan akses yang pernah dipakai, pernah dikasih sama bapaknya. Setelah anaknya ini tidak dikasih akses lagi, malah ini bangunan dia habisin semua. Ini tembok, maunya sih tembok ini mau dibongkar terus dinaikin gitu ya. Tidak jadi karena ditolak sama adik saya. Kurang dan kurang lagi. Oke, gitu aja. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu, Sagung Tumati. Semoga semua makhluk yang ada di bumi selalu berbahagia. Amin.